Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dwi Wahyuni, saya siswi di SMK Muhammadiyah Tegar jurusan DKV. Saya sekarang duduk di bangku kelas 11 DKVJ. Oke, di sini saya akan membahas mengenai fase bisnis fotopreneur. Video ini bisa kalian jadikan edukasi buat kalian yang bergerak di bidang fotografi, interior, arsitektur, fashion, dan lain-lain. Ketika kita memiliki suatu brand, pastinya brand kita tidak akan langsung tiba-tiba naik, followersnya langsung banyak, marginnya juga langsung naik. Pastinya kita akan melalui 4 fase terlebih dahulu. Apa aja sih 4 fase itu? Yang pertama ada introduction, yang kedua ada growth, yang ketiga ada maturity, yang keempat ada decline. Oke, sekarang saya akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, introduction. Introduction merupakan pengenalan barang kita di pasaran. Yang kedua ada growth. Di fase ini, sales dan brand kita sudah naik nih. Terus portofolio kita juga sudah naik, followers juga sudah menambah, dan reputasi brand kita mulai terbentuk nih di fase growth ini. Yang ketiga ada maturity, di mana brand kita lagi tenar-tenarnya, puncak-puncaknya, dan di sini juga banyak pesaing-pesaing lain. Dan kita akan disusul oleh pesaing-pesaing yang lain apabila kita tidak melakukan suatu inovasi. Dan akhirnya kita akan terjerumus ke fase yang keempat. Yang keempat ada yang namanya deadline. Apa sih deadline itu? Deadline adalah penurunan di brand kita atau penurunan penjualan di brand kita. Apabila kita tidak melakukan suatu inovasi, maka brand kita bisa mati karena termakan oleh zaman dan kita tidak melakukan suatu yang namanya inovasi. Oke, sekarang kita ambil contoh suatu bisnis industri jasa fotografi. Bisnis ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan dan sangat kompetitif. Kenapa sangat menjanjikan? Karena seseorang akan menyewa jasa fotografi itu ketika mereka ingin mengabadikan suatu kegiatan mereka, dan Finder fotografi merupakan Finder yang sangat prioritas. Kenapa? Karena hasil fotonya lebih memuaskan dan diabadi. Jadi nggak heran lagi kalau banyak pesaing di bidang industri jasa fotografi maupun videografi ini. Sebelum memasuki fase yang pertama yaitu introduction atau mengenalkan brand kita di pasaran, pastinya kita melakukan yang namanya research and development agar ketika kita sudah launch brand kita di pasaran, kita sudah tepat sasaran. Contohnya kita harus menentukan brand identity kita terlebih dahulu nih. Kita harus memikirkan logo, nama dan makna brand kita, tagline kita, visual kita, brand voice kita, dan value apa yang bisa kita berikan ke konsumen. Dan kita harus bisa nge-breakdown bisnis model kanvas kita agar kedepannya kita tidak kotak-kotak lagi ketika brand kita sudah masuk di pasaran. Sekarang kita masuk di fase yang pertama yaitu fase introduction, di mana kita mengenalkan brand kita di pasaran. Oke, sekarang saya akan membahas situasi di fase introduction terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan strategi apa yang bisa dilakukan dalam fase introduction ini. Yang pertama, awareness brand kita belum banyak karena portofolio kita belum banyak tersebar di media sosial. Kedua, penjualan masih sedikit dikarenakan awareness portofolio kita masih sedikit nih. Jadi wajar kalau penjualan pada awal-awal masih sedikit. Yang ketiga, marginnya masih rendah. Di sini kita menurunkan harga kita di bawah pasaran untuk memenuhi portofolio kita dan menambah review di media sosial kita. Yang keempat, kita menjadi CEO. CEO yang dimaksud di sini adalah Chief Everything Officer.
Di fase introduction ini, kita masih sendiri atau belum memiliki tim yang kuat, dan kita di sini melakukannya sendiri, dan kita menjadi fotografer, editor, HR, dan lain-lainnya itu masih sendiri. Sekarang kita masuk di strategi apa yang bisa kita lakukan dalam fase introduction ini. Yang pertama, kita mengumpulkan portofolio kita terlebih dahulu dengan cara mengajak teman atau saudara kita sebagai model konten kita, dan foto mereka kita jadikan konten di media sosial kita. Yang pertama, kita bisa mengumpulkan portofolio kita dengan mengajak teman atau saudara kita yang kita jadikan model foto kita, dan foto mereka bisa kita jadikan konten di media sosial kita. Dan bisa juga ketika kita mempunyai saudara yang ingin menikah, kita bisa menawarkan jasa kita secara gratis. Ketika foto itu sudah kita edit dan kita berikan kepada klien, maka kita wajib meminta reviewnya mereka, dan review yang bagus itu kita upload ke media sosial kita untuk menambah followers, dan ketika masuk ke beranda mereka minat dengan jasa kita. Strategi yang kedua pada fase introduction ini yaitu awareness. Jadi awareness itu adalah kesadaran orang-orang terhadap jasa yang kita tawarkan. Cara membuat orang-orang agar mengetahui jasa apa yang kita tawarkan yaitu dengan konsisten mengupload portofolio kita di media sosial kita, agar postingan kita bisa lewat di beranda dan reels mereka, dan kita juga bisa menambah followers kita. Ketika kita memiliki budget lebih, kita bisa menggunakan iklan berbayar, dan itu juga memiliki tips and triknya juga. Setelah kita sukses melewati fase introduction, maka kita akan melakukan fase yang kedua atau melewati fase yang kedua yaitu fase growth. Setelah kita mendapat followers yang banyak dan peminat kita sudah banyak, serta kita sudah memiliki portofolio yang sudah banyak nih, dan skill kita juga sekarang sudah naik. Dan jangan heran lagi kalau banyak pesaing-pesaing yang mengikuti cara berbisnis kita. Adapun strategi yang bisa kita lakukan pada fase growth ini yaitu yang pertama adalah kita bisa melakukan scale up yang bertujuan untuk mendapat jangkauan lebih terhadap audiens lebih luas. Strategi yang kedua yaitu investasi branding. Ini sangat penting dikarenakan kita memiliki persaingan yang sangat kuat, dan kita harus memiliki ciri atau pembeda agar kita memiliki kesan tertentu di benak para konsumen. Setelah melewati fase yang kedua yaitu fase growth, kini kita memasuki fase yang ketiga yaitu fase maturity atau kematangan pada bisnis kita, di mana penjualan lagi naik-naiknya dan lagi puncak-puncaknya. Di sini juga banyak kompetitor yang lebih kreatif. Jadi kita harus memiliki inovasi yang baru agar kita tidak tergeser oleh kompetitor yang lainnya, dan kita tidak akan masuk ke fase yang keempat. Jadi di sini kita harus melakukan suatu inovasi yang lebih baru, dan kita Yang pastinya kita harus lebih adaptif ke dan teknologi juga yang kita baru. bisa melakukan yang namanya personal expedition. Jika kita sudah di puncak, namun kita tidak melakukan sesuatu yang adaptif, kreatif, inovatif, maka siap-siap kita akan disusul oleh brand yang berada di bawah kita. Sekarang kita masuk ke fase yang keempat yaitu decline, di mana bisnis kita sudah jenuh, sudah tidak lagi ramai di pasaran, serta peminatnya juga sudah berkurang karena kita tidak melakukan yang namanya inovatif. Jadi di bidang fotografi ini persaingannya sangat ketat, dan kita juga sebelum masuk ke fase deadline ini kita harus peka terhadap keadaan bisnis kita. Dan yang perlu diingat, kita harus inovatif, kreatif, dan adaptif terhadap
bisnis kita agar tidak mati secara perlahan. Oke, baiklah, sekian dari pembahasan video saya. Semoga video ini bisa memotivasi kalian yang ingin memulai bisnis. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.